Di tepi sungai Nil yang subur berdirilah sebuah peradaban besar, kerajaan Mesir kuno. Para rajanya bergelar Firaun, yang berarti penguasa tertinggi. Mereka membangun istana megah, piramida menjulang, dan patung-patung raksasa sebagai lambang kekuasaan. Pada masa itu, rakyat Mesir hidup dalam sistem kelas sosial. Bangsa Mesir asli berada di atas, sedangkan kaum pendatang, termasuk Bani Israel, berada di lapisan bawah. Mereka diperintah dan dipaksa bekerja keras membangun kota serta bangunan kerajaan. Menurut riwayat, Firaun pada masa kelahiran Nabi Musa bermimpi melihat api besar dari arah Baitul Maqdis yang membakar istananya. Para ahli nujum menafsirkan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Karena takut kehilangan tahta, Firaun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang bayi dari keluarga Bani Israel, Nabi Musa. Allah memberi ilham kepada ibunya untuk menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil agar selamat. Atas takdir Allah, bayi itu ditemukan oleh istri Firaun, Asiyah, yang kemudian memohon agar bayi itu dijadikan anak angkat. Firaun pun menyetujuinya. Tanpa disadari, anak yang akan menghancurkan kerajaannya justru dibesarkan di dalam istananya sendiri. Setelah dewasa, Musa meninggalkan Mesir karena suatu peristiwa dan menetap di Madian. Di sana ia menikah dan bekerja sebagai penggembala. Pada suatu hari, di Bukit Tur, Sinai, Allah mengangkatnya menjadi rasul. Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir bersama saudaranya, Nabi Harun, untuk berdakwah kepada Firaun agar beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari belenggu Raja Firaun yang begitu zalim kepada kaum Nabi Musa. Firaun menolak dakwah Musa. Ia bahkan mengaku sebagai Tuhan tertinggi. Musa menunjukkan mukjizat, tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Para penyihir terkejut dengan mukjizat yang ditampakkan oleh Allah SWT Raja Firaun dan para penyihir Mesir yang begitu terkenal pada masanya. Para penyihir kerajaan dikumpulkan untuk menandingi Musa. Namun ketika mereka melihat mukjizat Musa yang nyata, mereka justru beriman kepada Allah. Firaun murka dan menghukum mereka. Para penyihir takjub kepada mukjizat Nabi Musa yang begitu hebat dan luar biasa. Sebagai peringatan, Allah menurunkan berbagai azab, banjir besar, serangan belalang, kutu, katak, dan darah. Namun Firaun tetap sombong dan ingkar, juga masih mengakuinya sebagai Tuhan dan tidak seorang pun yang mampu melawan dan menentang kerajaannya sehingga rakyat bertukuk lutut di hadapannya. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Firaun dan pasukannya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Firaun juga berkata bunuh mereka semuanya karena sudah menentang saya sebagai Tuhan dan mereka tidak menyembah aku sebagai Tuhan dan sebagai pelindung mereka. Dengan izin Allah, laut terbelah ketika Musa memukulkan tongkatnya. Bani Israel menyeberang dengan selamat. Ketika Firaun dan tentaranya mengikuti, laut kembali menyatu dan menenggelamkan mereka. Maka Raja Firaun dan tentaranya terbunuh di dasar Laut Merah, karena mereka telah sombong terhadap perintah Allah SWT. Saat hampir tenggelam, Firaun mengaku beriman, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Dan Allah tidak menerima taubat Firaun karena bentuk kedurhakaan kepada Allah. Kerajaan yang sombong dan zalim itu pun berakhir di dasar laut. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak sombong dan tidak menentang kebenaran.